Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, semoga kedamaian, rahmat, dan berkahnya senantiasa menyertai kita semua. Alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul di saluran ini untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat dan mendalam dalam agama Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang beberapa benda yang sebaiknya tidak disimpan di dalam lemari pakaian Anda. Mungkin banyak dari Anda yang belum tahu bahwa keberuntungan dan kesialan dalam hidup kita sedikit banyak dipengaruhi oleh energi positif atau negatif di sekitar kita. Oleh karena itu, jika kita selalu berada di antara energi positif, maka hidup kita cenderung akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, energi negatif dapat membawa kesialan. Benda-benda yang membawa kesialan ini kebanyakan berasal dari barang-barang yang ada di rumah kita, terutama di kamar tidur, dan lebih khusus lagi di dalam lemari pakaian. Dan berikut ini adalah beberapa benda yang sebaiknya tidak disimpan di dalam lemari pakaian Anda. Benda pertama adalah cermin yang menghadap ke tempat tidur. Banyak orang menempatkan cermin di depan pintu lemari pakaian mereka. Jika Anda bisa melihat pantulan tempat tidur dari cermin tersebut menurut kepercayaan lama, hal itu akan membawa kesialan. Cermin yang memantulkan bayangan saat kita tidur dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia, tidur tidak nyenyak, dan bahkan merasa lelah saat bangun. Selain itu, bagi yang sudah menikah, cermin yang menghadap kasur juga diyakini dapat memancing energi perselingkuhan. Menurut para ahli spiritual, posisi cermin yang sembarangan dapat menjadi portal gaib. Benda kedua adalah jimat dan pusaka berkhodam. Jika Anda memiliki jimat atau pusaka yang dihuni oleh khodam, sangat penting untuk menyimpannya di tempat khusus, bukan di kamar tidur. Menyimpan benda-benda bertuah ini di dalam lemari pakaian dapat menimbulkan berbagai gangguan, terutama bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun yang sangat sensitif terhadap energi spiritual. Khodam yang memiliki sifat panas dan galak dapat bereaksi negatif, menyebabkan mimpi buruk, ketakutan, hingga sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Selain itu, keberadaan khodam yang tidak nyaman bisa menyebabkan kejadian aneh seperti benda bergerak sendiri, suara-suara misterius, atau bahkan penampakan sosok gaib. Lebih jauh lagi, energi negatif dari khodam yang tidak tenang dapat menghalangi aliran rezeki, membuat usaha terasa berat, dan hasilnya tidak memuaskan. Oleh karena itu, disarankan untuk menyimpan jimat atau pusaka berkhodam di ruangan khusus yang tenang dan bersih, seperti ruang meditasi atau altar. Benda ketiga adalah uang dari sumber tidak halal atau ditemukan di jalan. Uang yang berasal dari sumber tidak halal atau ditemukan di jalan sebaiknya tidak disatukan dengan uang lainnya. Jenis uang seperti ini membawa energi negatif yang dapat merusak kestabilan keuangan Anda. Penyimpanan uang tidak halal dapat menyebabkan habisnya tabungan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan bahkan uang tersebut juga bisa membahayakan keselamatan jika uang tersebut terkait dengan praktik supranatural yang berpotensi membawa malapetaka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa uang yang disimpan berasal dari sumber yang bersih dan halal. Benda keempat adalah benda dari upacara kematian. Berbagai aksesoris atau benda yang sering dipakai dalam upacara kematian sebaiknya tidak disimpan di lemari pakaian. Benda-benda tersebut bisa mengundang kesedihan dan energi negatif, membuat rumah penuh dengan aura sedih dan hidup menjadi suram. Benda kelima adalah benda rusak atau usang.
Menyimpan barang-barang yang rusak di dalam lemari pakaian dapat membawa energi negatif dan mengundang kesialan menurut Feng Shui. Barang yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu aliran energi di sekitar Anda, menyebabkan stagnasi dalam kehidupan dan masalah keuangan. Penting untuk membersihkan lemari secara rutin dari barang-barang yang rusak atau usang, baik dengan memperbaikinya atau membuangnya. Dengan demikian, Anda membuka ruang untuk energi yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan pribadi Anda. Benda keenam adalah barang dari mantan atau barang dari musuh. Menyimpan hadiah dari mantan atau musuh di dalam lemari pakaian bisa membawa risiko yang tidak diinginkan. Barang-barang tersebut dapat menjadi sarana untuk ilmu hitam seperti pelet atau guna-guna yang dapat mempengaruhi energi di sekitar Anda secara negatif. Bahkan tanpa disadari, keberadaan barang-barang ini dapat menciptakan kekacauan dalam kehidupan Anda, termasuk masalah dalam hubungan asmara atau kesulitan dalam mencapai tujuan Anda. Oleh karena itu, lebih baik untuk tidak menyimpan barang-barang tersebut di dalam lemari pakaian atau di rumah Anda sama sekali. Jika memungkinkan, segera buang atau sumbangkan barang-barang tersebut untuk menghindari potensi energi negatif yang dapat merusak keseimbangan hidup Anda. Benda ketujuh adalah pakaian rusak dan tidak layak pakai. Pakaian yang sudah usang atau rusak, sebaiknya segera dibuang daripada disimpan di lemari. Menyimpan pakaian yang rusak dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan asmara dan memicu konflik yang tidak perlu. Selain itu, energi negatif yang terkait dengan barang-barang yang tidak terawat dapat mengundang kemiskinan ke dalam kehidupan Anda. Dengan membuang pakaian yang tidak layak pakai, Anda membersihkan ruang dari energi yang tidak sehat dan membuka diri untuk aliran energi yang lebih positif dan berlimpah. Terakhir, benda kedelapan adalah pakaian bekas orang yang sudah meninggal. Menyimpan atau menggunakan pakaian yang pernah dipakai oleh orang yang sudah meninggal dapat membawa aura kesedihan dan energi negatif ke dalam rumah Anda. Hal ini bisa memicu kenangan yang menyedihkan dan membuat suasana di rumah menjadi kurang menyenangkan. Solusi terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan menyumbangkan pakaian tersebut kepada mereka yang membutuhkan atau membakarnya hingga menjadi abu. Demikian ulasan tentang 8 benda pembawa sial yang sebaiknya tidak disimpan di dalam lemari pakaian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Sebagai penutup, kami doakan semoga Anda sekeluarga selalu dalam kondisi sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.